anak-anak kelas 6? Apa kabar kalian semua? Pak Udi berharap kalian semua sehat-sehat semua, baik-baik, dan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi saat ini ya. Tetap semangat belajar. Ayo kita mulai belajar. Kita berdoa dulu ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak kelas 6 boleh kembali belajar bersama-sama. Untuk kami belajar tentang firman Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, supaya kami boleh menerima pelajaran dengan baik dan menjadikan pelajaran ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 2 yang berjudul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Harapan Pak Udi semuanya bisa kita capai. Kita masuk dalam pendahuluan ya. Anak-anak, ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk atau cara manusia menanggapi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita akan lihat beberapa alasan umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama adalah Nuh. Nuh beribadah kepada Tuhan setelah diselamatkan dari air bah. Dia mengucap syukur dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Lalu Miriam, dia adalah kakak perempuan Musa. Dia mengajak umat Israel beribadah dengan memuji Tuhan setelah diselamatkan dari tentara Mesir dengan membelah laut Teberau. Alasan selanjutnya umat Tuhan beribadah kepada Tuhan adalah supaya Allah memberkati mereka dan menjauhkan segala penyakit di antara mereka. Nah, sekarang apa yang menjadi alasan kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama adalah mensyukuri kebaikan Tuhan. Anak-anak, dulu bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan memberikan roti mana yang turun dari surga. Dan Allah memelihara mereka setiap hari. Nah, seperti mereka, Tuhan juga memelihara kita. Kita bisa makan, minum setiap hari, itu semua karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, alasan kita beribadah kepadanya adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Alasan yang ketiga, supaya kita bisa dekat atau melekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, bagian C kita akan belajar unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang pertama, doa. Unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian. Dalam ibadah ada beberapa jenis doa yang harus kita pahami. Ada doa ucapan syukur. Melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Lalu doa memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Doa ini disebut doa epiklese. Ada juga doa pengakuan dosa, yaitu menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Ada lagi yang disebut doa syafaat, yaitu doa untuk meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah doa berkat. Doa ini biasanya di akhir ibadah yang dinaikkan oleh pendeta, berdoa untuk memberkati jemaat yang sudah beribadah kepada Tuhan.
Selain doa, unsur yang kedua yang ada dalam ibadah adalah nyanyian. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikan dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Unsur ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Para pendeta atau pengkhotbah yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbahnya agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga iman kita menjadi bertumbuh. Unsur keempat dalam ibadah adalah pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia. Ada pengakuan iman Athanasius, lalu pengakuan iman rasuli, dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dari pengakuan ini anak-anak, yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada setiap kebaktian minggu. Nah, anak-anak, dari pelajaran hari ini Pak Udi merangkum yang pertama, ada alasan beribadah kepada Tuhan. Kemudian ada unsur-unsur ibadah Kristen. Nah, sekarang Pak Udi kasih tugas untuk kalian kerjakan ya. Buatlah rancangan ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya ibadah syukur ulang tahun. Kalian bisa lihat contohnya ini ya. Lalu kalian bisa kerjakan itu. Terserah mau ibadah apa, kalian bisa tulis di situ. Oke, kita akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami terima dapat kami pahami dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.